Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongin bullying dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis ya. Masih aja banyak yang lakuin. Padahal kita semua tahu bullying adalah perbuatan yang nggak baik. Seperti yang sudah kata Koma terangkan di video sebelumnya, tindakan bullying sangat merugikan bagi mereka yang menjadi korbannya. Karena korban akan merasa tidak nyaman, merasa terancam, merasa terganggu, konsentrasinya jadi mengurang, sampai pada ketakutan yang berlebihan. Sebelum kita lanjut video tips dari kata Koma tentang cara agar bisa lepas dari bullying, subscribe dan simak videonya sampai habis ya sahabat. Ada beberapa tips dari kata Koma nih sahabat. Bagaimana cara agar kita bisa lepas dari yang namanya bullying. Bullying yang sangat mengganggu psikologis kita. Yang pertama yaitu dengan cara melatih diri agar kita bisa menjadi orang yang percaya diri atau menjadi orang yang percaya dengan dirinya sendiri. Memiliki sikap percaya diri tentunya merupakan suatu kelebihan tersendiri. Karena dengan memiliki sikap percaya diri, kita akan lebih mudah dalam menghadapi berbagai hal. Selain itu, dengan percaya diri, kita bisa memberikan energi yang positif bagi orang di sekitar kita. Dengan kita mempunyai rasa percaya diri, kita menjadi manusia yang lebih mempunyai karakter. Kita akan lebih mudah dalam menghadapi tantangan, termasuk perilaku bullying yang menghampiri kita. Contoh, ada orang yang sedang terbuli. Yang satu punya rasa percaya diri atau sedang berusaha membentuk kepercayaan diri dalam dirinya, sedangkan yang satu tidak. Yang mempunyai rasa percaya diri, dia akan lebih cepat lepas dari ikatan bullying karena dia mempunyai mindset atau pemikiran yang positif, yakin pada diri dia bahwa dia bisa, sehingga dia mencari cara sehingga mampu mengambil keputusan dan bersemangat menghadapi segala hal dengan positif. Lama-kelamaan si pembuli tersebut akan bosan dan merasa malas karena tidak asik lagi membuli orang yang percaya diri dan mempunyai karakter. Begitupun sebaliknya, kalau yang terbuli adalah orang yang tidak mempunyai rasa percaya diri, dia tidak berani bertindak apa-apa. Dia kurang motivasi, dia akan merasa bahwa diri dia ya seperti itu. Saya kalah, saya tidak mampu, saya takut, saya tidak punya teman, saya tidak berani, sehingga dia susah lepas dari yang namanya bullying karena si pembuli merasa asik, lucu, dan selalu senang. Pada akhirnya kalau kita tidak mempunyai rasa percaya diri. Yang kedua, apabila kita sedang dalam posisi terbuli, janganlah kita terpancing emosi kita. Karena ketika kita meluapkan emosi, si pembuli malah merasa senang, dia merasa berhasil. Sebenarnya permasalahan tidak akan selesai begitu saja kalau dihadapi dengan emosi. Bersikaplah tenang. Syukur-syukur kamu membalas dengan senyum atau menganggap bahwa itu hanya candaan semata saja. Akan tetapi kita harus melihat pembuliannya model bagaimana. Kalau dengan ucapan, ejekan masih bisa lah kita buat rileks. Tapi kalau pakai fisik dan kita kepepet, karena kalau tidak kita lawan, kita akan terluka.
Kalau si pembuli modelnya pakai fisik, bisalah kita lawan sekedar saja, sambil berlari mencari pertolongan. Laporkan kepada orang tua atau guru apabila kita berada di sekolah, atau pihak berwenang lainnya, tergantung di mana kita menjadi korban. Kita lanjut ya, yang ketiga. Biasanya orang yang sedang terbuli itu memiliki perasaan rendah diri. Dia tidak punya semangat, sering merenung sendiri, merasa tidak ada yang peduli, dan merasa tidak punya teman dan lain-lain. Sebenarnya semua itu hanya perasaan kita saja, karena kita sedang tertekan dan sedang merasa down. Lawanlah perasaan itu. Kita bisa mencoba bercerita dengan teman yang dirasa paling pas untuk menerima curhatan kita. Contohnya teman yang bijak, yang mempunyai hati tulus, baik, mempunyai simpati yang tinggi. Jangan kita bercerita dengan sembarang orang, karena kalau salah cerita, bisa-bisa curhatan kita hanya disepelekan atau ditertawakan saja. Tetapi kalau kita cerita dengan orang yang pas, pasti dia akan peduli atau akan respect dengan yang kita alami. Pasti dia akan bantu mencarikan jalan keluar, entah bagaimana caranya. Semisal ya, kita curhatnya dengan teman yang mempunyai mental penakut juga. Mungkin bisalah dia bantu dengan saran-saran yang positif. Kalau teman yang kita curhati punya mental yang baik, bisalah bantu yang lebih. Contohnya mendiskusikan dengan yang berwenang. Kalau di sekolah ya dengan guru lah, atau langsung ngomong dengan si pembuli secara baik-baik. Itu lebih baik kok daripada kita berdiam diri tanpa ada yang tahu. Lama-lama bisa stres, nanti malah bahaya kan. Setidaknya ada progres lah, bagaimana cara agar kita lekas keluar dari ikatan bullying yang sangat menjijikkan itu, daripada kita terlalu lama meratapi nasib, memendam sendiri, malah nggak selesai-selesai nanti kan. Yang keempat, kalau sudah berbagai cara dicoba tapi tidak selesai-selesai, atau kita masih terbuli terus, kita bisa laporkan ke pihak yang berwenang, tergantung di mana kita berada. Kalau di sekolah ya dengan guru kita, kalau di kantor ya dengan atasan dan lain-lain, agar segera ditangani. Akan tetapi kalau kita sudah mencoba dengan cara tadi semuanya tidak ada yang berhasil, termasuk sudah lapor pada pihak yang berwajib tapi belum berhasil, Kata Koma punya satu tips nih yang menarik. Upload masalah kamu di medsos. Tetapi sebelum itu kita kumpulkan bukti-bukti dan fakta ya. Semisal menjadi viral dan terproses, kita punya alat bukti dan saksi. Soalnya di zaman sekarang apa-apa yang viral atau menjadi perhatian publik lebih cepat ditangani karena banyak yang memantau. Sudah ada contohnya kok, tidak usah disebut ya. Itu tapi alternatif yang terakhir ya. Tapi sebelum itu kita coba alternatif yang sudah kita bahas tadi. Semangat ya sahabat-sahabat Kata Koma. Sebelum video ini kita akhiri, Kata Koma punya pesan nih untuk sahabat-sahabat. Jika kalian melihat atau mengetahui teman yang ada dalam lingkungan kalian ada yang menjadi korban bullying, maka tolonglah orang tersebut. Jangan kita biarkan pura-pura tidak mengetahui. Janganlah ya, kasihan. Kalau kita tidak berani menolong secara langsung, kita bisa mencoba untuk mendekati, diajak sharing-sharing. Tapi kalau kita berani, laporkan pada pihak yang berwenang agar dia lekas keluar atau terbebas dari yang namanya bullying. Dan kita harus mengenal atau mengetahui perilaku bullying itu seperti apa.
Jangan sampai kita ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Sekian dari kata koma, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.